Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka dalam media layar kaca. Pada saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Garut, tepatnya Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Saya perkenalkan dari Divisi Litbang Pagar Kabupaten Garut, Forum Aliansi Guru dan Karyawan Kabupaten Garut, akan meliput keseharian dari seorang guru honorer yang ada di desa ini yang bernama Ibu Ita Isnaini, di mana beliau jauh dari keramaian, jauh dari kota kecamatan, dan beliau juga telah masuk kepada kategori 2 yang kemarin digulirkan di tahun 2014. Jarak dari kota kecamatan ke rumah beliau adalah 20 kilo dan dari kabupaten sejauh 110 km ya. Beliau kesehariannya dari rumah ke sekolah adalah berjalan kaki dan menempuh medan yang sangat terjal, dan kami dan saya pribadi ya bersama dengan Ketua DPC Cibalong akan berkunjung ke rumah beliau untuk melihat bagaimana keseharian beliau dan dedikasi beliau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan alhamdulillah di belakang saya kami sudah sampai ya, di belakang saya sudah ada rumah daripada Ibu Ita Isnaini SPD ya. Dan kami insya Allah akan masuk ke dalamnya dan bercakap-cakap bersama beliau. Ayo kita langsung ke rumahnya. Inilah keadaan daripada rumah dari Ibu Ita itu sendiri ya, yang kami liput. Ini ya berada di tengah desa, di pinggir desa kalau salah, dan termasuk desa terpencil ya. Bagaimana keseharian beliau ketika berangkat ke sekolah, dari sini ke sekolahnya itu dengan jarak sampai 6 km ya, dengan jalan yang begitu terjal dan bebatuan. Sekarang kita langsung aja masuk ke rumah kediamannya. Assalamualaikum, Bu. Nah, kebetulan beliau ada di. Dari mana nih? Saya dari Garut, Bu. Ya. Ini Bu Ita ya? Iya, iya. Nah, Ibu Ita ya. Yang mana Pak, saya masuk? Ya. Dan kami akan masuk. Kebetulan ini sedang ada bercengkrama. Pak, silakan Pak. Ini Ya, keluarganya begini. ya. Bersama ini suaminya. Iya, ya. Dari Garut ya. Ini anak, yang ketiga ya. Ini yang kedua. Yang kedua. Ini Dan ini yang keempat ya. Ya. Nah, kebetulan beliau juga mempunyai 4 orang anak yang masih duduk di bangku SD, dan ada juga yang baru. Berapa tahun, Bu, yang masih kecil? 2 tahun. 2 tahun ya. Ibu udah berapa lama mengajar? Ya, kurang lebih 16 tahun. 16 tahun ya, Bu ya. Di sekolahnya di sebelah mana? Di Maroko 1, sebelah bawah ke sana, ke ke utara, selatan. Kalau ke utara selatan? Ke utara ya. Yang tadi kelewatnya, yang tadi kelewat. Yang kelewat tadi yang jalan aspal. Oh iya, dari sini, Bu, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Kalau nggak salah dari sini 6 kilo ada ya? 6 kilo. Kurang lebih 6 kilo. 6 kilo. Tiap hari itu, Bu? Tiap hari. Tiap hari. Jalan kaki. Jalan kaki. Ibu kalau berangkat bersama siapa saja? Ya, sama ini. Ini juga sekolahnya di sana. Iya. Kadang-kadang sama ayahnya ke sana bareng dari berangkat. Tadi mohon maaf Ibu ya. Ibu digaji berapa, Bu? Digaji berapa ini? Sekarang 500. Sekarang 500. Dulunya berapa, Bu? Dulu waktu pertama 75.000. Pertama 75.000 ya. Sekarang udah 500 ya itu. Bayangkan 16 tahun baru nyampe 500.000, bayangkan. Dengan jalannya terjal, jalan kaki dan lain sebagainya.
selama 16 tahun dari 75.000 baru naik sampai 500.000. Bayangkan, apakah ini bukan istilahnya bukan penistaan gitu ya. Tapi ini bukan mencerca kepada sekolah, mungkin sekolahnya keadaan gimana, tapi tolong ketuk kepada pemerintah. Bagaimana dengan jasanya beliau, dengan itikat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan membebaskan buta huruf, hanya dibayar 500.000. Coba bayangkan pemerintah. Ya, mungkin ini ada istilahnya gambaran potret daripada kehidupan di Kabupaten Garut bagian selatan. Mungkin Ibu terima kasih atas wawancaranya. Mungkin nanti besok ya kita akan lihat bagaimana keseharian beliau ketika berangkat ke sekolah ya. Akan kami ikuti bersama ya, dan tayangkan bersama gitu. Mungkin untuk kali ini sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami meliput berangkat persiapan berangkat daripada Ibu Ita Isna ini ya, yang mau menuju ke sekolahnya. Tadi kami berangkat itu jam 5:30 dari kediamannya, menyusuri jalan, dan sekarang udah 6:30 baru mencapai sekitar 1 kilometer ya. Dan kami akan menempuh ke bawahnya itu sekitar 5 kilometer lagi. Dan mungkin ini adalah perjalanan yang sangat ekstrim ketika mau berangkat sekolah, mau mengabdikan diri kepada negara. Kalau 1 jam saja ini sudah hanya melewati 1 kilometer karena jalan yang terjal dan licin.
Ya, ini sosok Bu Ita Isnaini bersama keluarganya, ya, bersama anak muridnya. Silahkan Bu, langsung aja. Itu sorangan tadi. Itu mah kalau tempe. Datangin Mas Terang. Keterangan ya, sudah dikoordinasikan sama Pak Ketua DPC Malak Ciri. Ya, pantas Ibu segar. Mungkin harapan Ibu ke depan gimana, Bu? Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan gitu ya. Iya. Jangan sampai pemerintah teh cuma ngomong doang gitu, tapi tidak ada buktinya. Iya, kebetulan Ibu lagi kategori 2 lagi ya. Iya, Jadi mohon jangan diselesaikan sampai gitu. janji melulu, tapi tidak ditepati. Iya. Janji Ya, tinggal janji. Ya, dengan Apa aja gitunya, yang penting mah enggak ada jangan kepastian bohong gitunya gitu. gitu. Iya, ada Walaupun kepastian. cuma dijadikan TKK gitu ya kan, kemarin ada Wacana gosip-gosip ya. wacana TKK, tapi kan cuma wacana, tapi belum tentu Mungkin yang diharapkan yang ada keberpihakan kepada kita gitu ya, sebagai yang sudah mengabdi lama, Iya. walaupun keadaannya nggak jelas. Dengan adanya silaturahmi kami ya dari Garut ya, dari Pagar ya, Forum Aliansi Guru Honorer dan Karyawan gitu ya, menjadi sebagai masukan kepada pemerintah bahwa inilah potretnya gitu ya, potretnya orang yang mau mengabdi ya, walaupun bayarnya nggak seberapa, apa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Inilah potretnya dari selatan dengan jalannya yang begitu ekstrim. Udah di sini ya, udah di sini semenjak ketika jadi suami ya ini
kisahnya si bapak sama si ibu ya. Ini dengan ditandai menyerahkan anak bungsunya ya, dan bapak juga ya, terima kasih pak ya, sama-sama selamat ya, dalam bekerjanya ya, selamat pak ya pak, selamat jalan pak. Bayangkan bu, aduh. Bayangkan ibu tadi bilang mau pulang juga menunggu teduh gitu ya. Oh jadi kesini panas gitu ya? Panas, kalau jam 12 jam 1 kan panas. Oh iya, jam 1 Iya, pernah nggak bu kalau kesini itu naik ojek gitu? Pernah. Wah, berpikiran juga naik ojek. Nah, kalau udah capek-capek tuh mas, kadang kena ojek. Tapi itu juga kalau kelelahan gitu, Iya. merasa lelah kalau sakit gitu ya. Dan kalau dipikir juga nggak sebanding juga gitu ya Iya. dengan pengeluaran. Dari sini aja kira-kira 50.000 ada nggak ke sana? Ke Enggak, cuma rumah ibu? 10.000. 10.000. Kalau di 300.000 ya? Iya. 300.000, Tiap hari. waduh, bisa-bisa nombok ya bu ya? Iya nombok. Nah, nombok, iya. Lebih memperhatikan ya, memperhatikan bagaimana nanti daripada generasi yang mau mendidik generasi bangsa ke depannya. Bentar lagi kita akan nyampe ke sekolah kediaman ibu ya. Ke daerah Batu Numpang ya. Daerah Batu Numpang. Batu Numpang ya. Batu Numpang Desa Maroko ya. Desa Maroko. Alhamdulillah sampai juga. Sampai juga ke sekolah ibu ya. Sekolah ibu di SDN Maroko 1 ya. Alhamdulillah berdampingan dengan desa ya. Iya. Nah, inilah
inilah SD 1 ya, di mana Bu kita ini mengajar ya, dengan alhamdulillah bangunannya sudah bagus dan mudah-mudahan berimbas kepada kesejahteraan daripada Bu Ita sendiri. Alhamdulillah kami akan bertemu dengan guru yang lain ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan dari rumah kediamannya Bu Ita, sampailah kami itu ke sekolahnya Bu Ita, dan alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Bapak Kepala Sekolahnya, dan mungkin sekarang akan penyampaian keinginan daripada Bapak Kepala Sekolah mengenai kebijakan pemerintah mengenai guru-guru, khususnya guru honorer yang ada di SD Maroko 1. Ya, kita persilakan. Silakan Pak. Selamat datang kepada Bapak dari tim Pagar Kabupaten Garut yang didampingi oleh Ketua pengurus atau DPC dari Kecamatan Cibalong. Selamat datang di SD Maroko yang begini keadaannya gitu Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangannya Bapak ke sini, kami di sini sebagai pimpinan SD Maroko 1 bersama guru, yang mana notabene-nya di sini gurunya ada 6, sama 1 kepala. Guru yang 6 itu yang PNS-nya hanya 1, dan yang lainnya itu adalah sebagai tenaga honor. Yang alhamdulillah hanya 1 orang baru masuk ke kategori 2. Nah, saya sebagai pimpinan di sini memohon kepada khususnya pemerintah Kabupaten Garut Pak, pada umumnya ke pusat, yang mana di sini kami sebagai kepala sekolah juga yang baru diangkat di sini baru 8 bulan, sudah merasakan bahwa Maroko ini adalah betul-betul yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pada umumnya, pada khususnya Maroko yang ada 11 SD ini, karena radius gugus Maroko ini adalah yang begitu jauh perjalanannya. Saya juga dari Cibalong, dari kecamatan menuju ke sini hampir 1 jam. Apalagi melihat kronologis Bapak yang barusan sudah mendatangi Ibu Ita dari rumahnya sampai tidur di rumahnya, bagaimana perjalanan. Bu Ita barusan sudah diliput, begitu jalan yang meliuk-liuk dan tarahalna intinya Pak, bahasa Sunda sampai jatuh lagi. Sampai katanya Pak Pepen juga sebagai DPC Cibalong jatuh dan kena knalpot. Mudah-mudahan dari liputan tadi saya memohon kepada pemerintah pada umumnya Pak, untuk ada perhatian seperti apa yang telah diutarakan tadi oleh Bapak sebagai ketua dari divisi Litbang Pagar, yang mana Bapak sudah betul-betul ingin membuktikan kepada pemerintah bahwa ini adalah kronologis yang dibentuk oleh Pagar, bahwa tidak hanya di kota, kata Bapak tadi, bahwa SD di kota, honor-honor di kota itu emang seperti itu enak katanya, tapi cobalah kalau Bapak melihat ke daerah yang begitu seperti keadaannya seperti ini, mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah lebih mengutamakan bahwa kategori harus secepatnya diperhatikan. Saya mohon, karena sekolah yang ada di wilayah Cibalong untuk perhatian masalah honor yang diberikan tidak, yalah hanya salah kadarnya, tidak begitu bisa istilahnya mencukupi kebutuhan Bapak Ibu guru anu tos ngorbankeun di daerah Maroko utamanya. Kepada Bapak Bupati untuk memperhatikan kategori secepatnya untuk diangkat atau diselesaikan permasalahannya, jangan sampai terus memberikan harapan yang tidak pasti. Jadi
saya lihat di televisi begitu antusiasnya para pimpinan pagar untuk memperjuangkan teman-temannya yang ada di wilayah Kabupaten Garut supaya secepatnya untuk diperhatikan maksud dan tujuannya bahwa dia membakti. Ada yang saya lihat Bu Ita juga sudah 15 tahun di SD Maroko 1 ini. Sampai dia itu 2 guru. Sampai sekarang saya juga menanya Bu Ita, begitu pedihnya hati untuk bahwa Bu Ita itu harus secepatnya Bu Ita diangkat gitu oleh pemerintah, diperhatikan. Nah mungkin itu Pak penjelasan harapan kami sebagai kepala sekolah SD Maroko 1 ini, bahwa saya titip kepada Bapak terus berjuang, jangan istilahnya putus harapan karena pusing dengan janji-janji pemerintah, terus berjuang. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa membawa hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya pada kesempatan ini. Persilakan. Saya mohon izin Bapak. Terima kasih. Jok. Depan, Jok. Laki-laki. Nah, duduk yang rapih. Berdoa dulu. Peliputan dari hari kemarin dan ini hari kedua peliputan kami bersama Ibu Ita di SDN Maroko 1 ya, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Alhamdulillah di hari kedua kami sudah merampungkan ya Bu ya, merampungkan semua peliputan dari mulai kediaman Ibu sampai jalan kaki ke sini dan tinggal rincungnya saya. Ya Alhamdulillah dan ketemu di sekolah kami sudah meliput kepada kepala sekolah juga sudah berbicara dan saling mengobrol barusan. Maka sampai di sini mungkin kami akan langsung pulang ya.
terakhir mungkin ya, mungkin harapan ibu nih, harapan ibu yang paling itu untuk disampaikan kami kepada pemerintah itu apa? Tinggal di pelosok gitu ya, mudah-mudahan pemerintah tahu, jadi memperhatikan keadaan ibu gitu ya, keadaan ibu, dan kebetulan ibu ya sudah masuk kategori 2 gitu ya, dan tolong diselesaikan kategori 2 itu. Tolong diselesaikan, dirampungkan, walaupun kategorinya mau jadi apa gitu ya. Mau jadi apa, yang penting ada kejelasan. Ada kejelasan dan yang itu tuh. Jangan ada janji-janji. Jangan sampai ada janji-janji yang bohong. Harus tepat janji. Iya, dengan adanya ini pemerintah itu terbuka hatinya untuk mengangkat segera dan menyelesaikan kategori 2 khususnya di ibu dan umumnya di seluruh Indonesia dan lebih khususnya lagi di Kabupaten Gana. Gitu ya Bu ya. Demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Ita Isnaini SPD yang mengajar, yang mengabdikan diri di SDN Maroko 1 Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presiden semuanya. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sampailah ke PGRI dan UPTD Kecamatan Cibalong setelah kita menelusuri jalan di mana Bu Ita Isnaini tadi diliput, dan sekarang kita akan menuju ke UPTD Kecamatan Cibalong dan juga PGRI, dan kita akan mewawancarai kepada Bapak Ketua UPTD, Kepala UPTD dan Ketua PGRI Kecamatan Cibalong. Mari kita langsung ke tempatnya. Ya. Terima kasih kepada pengurus Pagar Kabupaten yang telah sudi berkunjung ke Kecamatan Cibalong. Harapan kami khususnya untuk guru honorer kategori 2, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Cibalong itu 2/3-nya guru honor dan lebih kurang 43 orang ya yang termasuk kategori 2. Harapan kami kepada pemangku kebijakan, ya mohon dengan hormat agar segera mendapat pengakuan sebagai bukti kasih sayang pemerintah terhadap guru yang bersangkutan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan pada umumnya. Yang mudah-mudahan dengan diangkatnya guru honorer kategori 2 di Cibalong tidak terlalu banyak kekurangan guru. Itu barangkali yang kami harapkan. Mudah-mudahan pendidikan di Kecamatan Cibalong di masa yang akan datang lebih maju dengan perhatian pemerintah kepada guru honorer kategori 2. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pagar yang telah dapat memperjuangkan nasib anak-anak atau guru-guru yang terutama yang termasuk kategori 2. Sehingga kalau didengar wacana sekarang bahwa adanya perhatian untuk kategori 2 untuk dijadikan atau untuk diangkat menjadi CPNS. Nah, oleh karena itu, terutama di Cibalong, saya sangat prihatin sekali dengan tenaga pengajar. Dengan 32 sekolah itu, setengahnya guru PNS, dan kadang-kadang di sekolah tersebut ada yang PNS itu hanya kepala sekolah saja. Dengan letak geografis yang sangat terjal,
saya mengharapkan sekali untuk mencukupi tenaga PNS di tiap-tiap sekolah, terutama yang termasuk kategori 2, supaya segera untuk ditetapkan atau diangkat menjadi tenaga CPNS atau PNS. Yang kedua, saya kalaulah ada kata-kata bahwa tenaga pengajar sudah mencukupi, memang betul kalau dilihat di lingkup nasional. Tapi untuk Kecamatan Cibalong, saya rasakan sangat kurang. Bagaimana kalau tidak ada pengabdian dari seorang sukarelawan, guru yang berani mengabdikan dirinya dengan gaji yang ala kadarnya. Nah, saya sangat terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah berani mengabdikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalau Pagar mempunyai terobosan untuk memperhatikan guru-guru yang nasibnya masih ngambang. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, sesi demi sesi peliputan dari mulai perjalanan kami datang pada hari kemarin dan sampai sekarang alhamdulillah telah selesai, dan pada akhirnya kami menarik kesimpulan dari semua yang sudah diberitakan atau yang dipinta harapan-harapannya. Jadi bulatnya adalah kami dari honorer kategori 2 khususnya ingin secepatnya diselesaikan ya oleh pemerintah, baik diselesaikan dalam artian untuk dijadikan PNS pada tahun ini tanpa testing. Adapun kebijakan pemerintah tentang masalah moratorium yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri ya, Pak Menpan itu saya rasa untuk daerah terpencil seperti Cibalong dan sekitarnya itu sangatlah tidak mungkin dilaksanakan, karena rasio daripada sekolah dengan pegawai negeri yang ada di Kecamatan Cibalong khususnya itu sangat tidak mencukupi. Dari saya mungkin cukupkan sekian dari DPC Cibalong, dan ini dari PGRI Cibalong mengucapkan selamat berjuang, hidup Pagar, hidup Pagar, hidup Pagar.